Iya, kita akan mendalami informasinya bersama dengan anggota sekaligus Banggar DPRD Tangerang, yakni Pak Tasril Jamal, melalui sambungan Skype. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tasril. Selamat malam, Bung Abraham. Iya, Pak salam Tasril, ya. Nggak jadi artinya ya punya seragam baru, tapi tetap masih bisa bekerja dengan mantap dong, Pak. Persoalan seragam sebenarnya itu udah hak wajib anggota Dewan sesuai dengan PP 18 nomor 27 ya. Sebenarnya kita tidak persoalkan. Cuman kan ini yang anehnya ini kok mencuat setelah selesai lelang. Dan juga ini juga tidak melebihi daripada pagu yang sudah ada di PP. Okay. Artinya kok ini mencuat sampai bahan Louis Vuitton. Kita sendiri nggak tahu bahan Louis Vuitton. Okay. Itu. Jadi kalau kita pukul rata harga pakaian kita itu mungkin sekitar 4,5 juta atau 5 juta lah. Itu sangat layak gitu. Oke. Bung Abraham. Yang saya tangkap Pak Tasril sepertinya pembatalannya setengah hati. Artinya semata-mata hanya karena hujan kritik. Oh tidak. Kita tadi rapat gabungan yang dipimpin oleh ketua kita Pak Gatot dan wakil pimpinan ada Pak Kosasi, Pak Turidi, Pak Tengku semua, dan juga fraksi-fraksi semua, dan juga Sekwan juga hadir. Kita justru seperti awal yang saya katakan, kita tidak tahu jenis, tidak tahu apa merek, kok ada merek segala macam. Biasanya kita terima jadi. Jadi artinya masalah merek, masalah harga segala macam mungkin ada di anggaran. Okay. Dan ini tidak melebihi daripada pagu. Okay. Yang penting. Artinya dalam hari ini dengan waktu yang cepat ini, singkat ya Pak ya, seluruh anggota DPRD Kota Tangerang tiba-tiba merasakan ada sense of morality secara bersama-sama untuk menghentikan ini. Iya, kita terpanggil karena memang artinya buat kita bukan nomor satu pakaian itu. Kita juga pakaian kita, aduh gini juga keren kok gitu loh. Mungkin dibandingin sama jas Abraham, mahalan jas Abraham kali ya. Jas Dewan 4 juta kok dihebohin gitu loh. Yang dihebohin lucunya udah selesai lelang ini gitu loh. Nah, kalau itu bisa kita bicarakan lagi Pak. Kalau jas saya ini terbatas Pak. Tapi kepentingannya kan hanya untuk tampil dan memastikan bahwa program terus berjalan. Tapi begini, kalau disebutkan tadi, dibahas mengapa setelah lelangnya terjadi begitu. Artinya ada kecurigaan dari anggota DPRD bahwa ada sengaja orang atau oknum tertentu yang mengekspos kasus ini, mempolitisir kasus ini? Saya pikir persoalan pakaian ini kan seluruh Indonesia, Dewan juga ada anggaran, ada pagu, ada aturan gitu ya. Artinya kok setelah lelang baru ini dihebohkan, berarti ada apa ini, tanda petik lah ya. Nah, cuman karena keterpanggilan kawan-kawan, empati kawan-kawan dan kondisi kekinian persoalan COVID dan pandemik ini, di mana semua merasakan susah, kawan-kawan fraksi semua udahlah kita sepakatlah hati kita di mana hati kita ini melihat kondisi ini dihebohkan, udah kita batalin aja. Nah, pimpinan mengajak kita ya kita setuju. Oke, tapi tadi udah sempat disinggung sedikit oleh Pak Tasril, saya harus juga mengatakan bahwa jas yang saya kenakan ini tidak berasal dari anggaran begitu Pak. Yang jelas ini adalah bagian dari urusan kantor dan sebagainya. Kalau anggaran yang harus digunakan DPRD kan ini kaitannya setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan begitu Pak. Kaitannya dengan setiap anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Mengapa kemudian lantas menaikkan pagu anggarannya Pak dari angka sebelumnya di tengah bahwa kita sedang meronta-ronta di tengah pandemi? Justru ketika tahun lalu itu kita di bawah pagu yang ada. Jadi pagu kita di sini nih. Kita ambil di sini. Kita pikir pandemik sudah clear, kita naik ke normal dong, pagu normal. Nah di pagu normal inilah kelihatannya timpang kok naik, padahal itu sesuai dengan pagu yang sudah ada. Itu. Dan kalau dibilang tingkat kebetulan, kita membatalkan pembangunan gedung Dewan, padahal kita belum punya gedung Dewan. Bayangkan, karena pandemik kita batalkan pembangunan gedung DPRD Kota Tangerang. Kita belum punya gedung loh, kita numpang. Dan kedua, pimpinan kita membatalkan beli mobil tahun lalu. Sebenarnya jatahnya ada. Inilah karena kepedulian. Jadi saya pikir ini
persoalan yang dihebohkan ini tanda koma lah. Harapan saya cuma satu begitu Pak, bahwa program tetap berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun kita juga highlight anggaran bansos serapannya ini sudah disentil oleh Kemendagri rendah Pak. Saya tidak tahu spesifik Tangerang apakah bansos sudah merata kepada masyarakat sebelum pada akhirnya harus tampil mantap dan prima misalnya menggunakan seragam baru. Bansos berjalan lancar sesuai dengan apa yang di lapangan kita lihat, dan pantauan kami anggota dewan yang turun juga RT RW tidak ada keluhan. Artinya masyarakat menerima sesuai apa yang sudah dianggarkan lah, baik dari pusat, provinsi maupun di Kota Tangerang. Jadi temuan kita di lapangan persoalan bansos clear aja. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Pak Tasril. Harapan saya cuma satu, apapun yang dikenakan oleh para pejabat publik di sana, anggota dewan di sana, yang penting mereka bergerak bersama dengan rakyat, menyuarakan isi hati rakyat mengenai persoalan yang sedang terjadi hari ini dan bekerja untuk rakyat. Terima kasih Pak Tasril. Setuju, dan mudah-mudahan teman ini persoalan baju ini bukan DPR Kota Tangerang, terima kasih. Indonesia semua. Oke, terima kasih. Selamat malam. Resepsi pernikahan anggota DPR di Surakarta, Jawa Tengah terpaksa dibubarkan Satpol PP. Informasi pembubaran resepsi pernikahan tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Kobaran api menghanguskan gudang pabrik plastik di Trosobo, Sidoarjo, Jawa Timur. Api pertama kali muncul dari bagian gudang penyimpanan plastik hingga menyambar ke beberapa bagian lain bangunan. Banyaknya material plastik yang terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Untuk dapat memadamkan api, 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo dikerahkan ke lokasi. Kebakaran terjadi diduga disebabkan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seorang remaja di Jember, Jawa Timur nekat mencoba bunuh diri dari ketinggian papan reklame di Jalan Gajah Mada, Jember. Remaja tunawicara ini diduga stres dan akan mengakhiri hidupnya. Petugas damkar bersama jajaran Polres Jember berupaya membujuknya untuk mengurungkan niatnya. Setelah berhasil merayu, petugas membawanya turun dan langsung dievakuasi ke Polsek Kaliwates, Jember. Mohon maaf ya, Seorang tenaga kesehatan di Jakarta Utara ditetapkan tersangka dalam kasus pemberian vaksin kosong. Tersangka dijerat Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman 1 tahun penjara. EO terpaksa berurusan dengan polisi setelah menyuntikkan vaksin kosong kepada pelajar di Pluit, Jakarta Utara. EO dijerat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Hari pertama pembukaan mal saat pelonggaran PPKM Jawa Bali mulai dikunjungi warga. Di Semarang, Jawa Tengah, antrean masuk mal terjadi dengan menunjukkan kartu vaksin di depan pintu masuk. Dalam pembukaan mal di hari pertama, petugas masih mendapati sejumlah karyawan toko dan pengunjung yang masih belum divaksin. Meski mulai dibuka, namun masih terdapat sejumlah toko di dalam mal yang masih tutup. Acara resepsi pernikahan anggota DPR di Surakarta, Jawa Tengah dibubarkan Satpol PP. Pembubaran dilakukan saat akad nikah dan resepsi dilangsungkan di sebuah hotel. Prosesi pernikahan terpaksa berpindah ke kantor urusan agama sesuai aturan PPKM.